orang tua aku kayak nggak boleh pacaran. Masih sekolah nggak boleh pacaran gitu. Kayak cinta monyet itu adalah awal-awal anak mengenal cinta ke lawan jenis gitu dengan kata lain ya. Ya namanya juga jatuh cinta. Nah cinta ya ada jatuhnya. Kalau siap jatuh cinta, siap juga untuk patah hati. Balik lagi di PWBB. Apa kabar nih semuanya? Kali ini kita kembali dengan Kak Nike. Yes. Hai Kak. Halo. Apa kabar nih Kak? Tidak baik-baik. Gugup ya Kak menghadapi pembicaraan ini. Betul. Pertama kali sih kayaknya. Nah, karena Kak Nike gugup, kita cari topik yang ringan-ringan dulu. Oke, apa tuh? Tentang cinta nih Kak. Nggak ringan sih kayaknya ya. Tapi kan sebagai manusia sebenarnya cinta itu adalah sesuatu yang mendasar yang kita rasain gak sih? Ketika berbicara tentang cinta tuh luas sebenarnya, ya nggak sih Kak? Ya, universal banget sih. Bisa ke orang tua, ke teman ataupun ke lawan jenis ya. Nah, tapi hari ini kita mau spesifik cinta monyet. Oh, cinta sama monyet nih. Ya, cinta dengan makhluk hidup sama monyet. Nah, ingat gak sih Kak, ketika kakak remaja dulu, mungkin nanti kakak bisa elaborate dengan remaja sekarang, kenapa sih anak-anak remaja tuh cenderung tuh naksir diam-diam? Kenapa ya? Iya, suka naksir diam-diam tuh. Mungkin karena, tapi nggak juga mungkin ya, kalau kecenderungan sekarang ya. Lebih berani kali ya. Lebih berani. Mungkin itu relate dengan zaman kita dulu. Saya menganggap kita se-era ya. Kalau zaman dulu iya mungkin masih malu-malu karena belum menjadi kebiasaan untuk tereksplor kali ya. Tapi kalau sekarang kecenderungan itu sebenarnya sudah terang-terangan sih ya. Iya, lebih berani ya anak-anak sekarang ketika mengekspresikan rasa cinta itu ya. Kalau mungkin di zaman kita tuh kayak cowok tuh yang harus bergerak duluan gak sih Kak? Kalau sekarang kan boleh siapa aja dari perempuan. Oke, dari laki-laki juga. Nah, berarti kalau sekarang ya dengan pergeseran zaman seperti itu, masih ada nggak sih anak-anak remaja yang cinta-cinta monyet gitu? Justru memang mungkin ya cinta monyet, menurut saya ya cinta monyet itu kan memang identik dengan usia mereka. Makanya dinamakan cinta monyet. Sebenarnya cinta monyet itu seperti apa sih? Mungkin kayak istilah cinta monyet ini udah nggak terlalu familiar kali ya untuk anak yang di zaman sekarang kali ya. Nah, mungkin kakak bisa jelasin dikit dulu nggak sih? Sebenarnya cinta monyet itu apa sih? Saya kurang tahu mungkin apakah ada teori khusus yang membahas itu ya cinta monyet. Tapi kalau sedikit membaca istilahnya justru puppy love ya. Itu apa? Cinta anjing. Ya, iya sama dengan cinta monyet. Cinta dengan monyet. Kalau cinta monyet mungkin karena dia sifatnya sementara, jadi seperti monyet yang bergelantungan, belum ada kepastian, jadi hanya sekedar perasaan yang mendasar mungkin ya, makanya dikatakan seperti itu. Tapi saya juga tidak begitu paham apakah memang ada alasan spesifik kenapa disebutkan cinta monyet. Beberapa yang saya baca hanya seputar itu, bergelantungan, belum udah pasti, jelas gitulah ya. Belum tetap seperti itu. Nah, apakah cinta monyet itu sama dengan cinta pertama? Cinta monyet dengan waduh ini sepertinya tiap orang mungkin bisa mendefinisikan beda-beda kali ya. Betul. Kembali ke orangnya lagi ya. Pacar pertama dengan cinta pertama belum tentu. Benar nggak? Benar. Relate nggak? Relate nggak teman-teman? Jadi malu nih. Topiknya agak bikin merah ya. Panas sih. Nah Kak, kalau gitu kan anak-anak sekarang tuh nggak usah anak-anak sih, zaman kita dulu juga kita ada di fase ini gitu kan. Kira-kira fase cinta monyet ini penting atau harus dihindari gitu? Atau ketika anak-anak remaja mulai mengalami yang namanya cinta monyet, gimana sih peranan kita gitu ke anak-anak? Apakah cinta monyet perlu atau dihindari? Saya rasa tidak perlu dihindari ya, karena memang kalau konteksnya remaja
memang di situ fase mereka merasakan cinta monyet. Justru aneh ketika mereka sudah disebutkan wah mateng nih cintanya nih, gitu udah komitmen nih, justru kayaknya jujur lebih aneh karena si ininya masih berkembang ya Kak, justru tidak pemikirannya perlu masih mungkin ya, perasaan-perasaan itu memang sudah di fasenya seperti ini. Nah, berarti kayak cinta monyet itu adalah awal-awal anak mengenal cinta ke lawan jenis, itu dengan kata lain ya. Selain ke keluarga ya, kalau ke keluarga kan kita pasti cinta gitu kan, ke keluarga kita mengasihi. Tapi kan ke lawan jenis lah di fase cinta monyet ini kali ya, di remaja ini ya. Jadi wajar ya kalau misalnya anak-anak sekarang mulai berpacaran, itu wajar nggak sih? Anak sekarang berpacaran itu balik lagi ke keluarga kayaknya ya. Kalau merasakan ketertarikan itu wajar. Tapi kalau berbicara langsung ke pacaran berarti kan ada relasi nih, ada komitmen. Menurut keyakinan saya belum di tahap itu. Tetapi untuk merasakan tidak jadi masalah. Memang tuh sudah fasenya di situ. Tapi untuk pacaran saya rasa belum ya. Kayak masih mengenal dulu kali ya. Mengenal dan bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis kali ya Kak. Nah, lalu ketika di proses ini bagaimana nih peranan orang dewasa gitu? Terlebih khusus mau orang tua atau guru di sekolah ketika anak-anak berada di fase cinta monyet ini, karena kan balik lagi ya ke masa kecil kita, kebanyakan ketika kita dulu ketika di fase ini banyak banget termasuk orang tua aku kayak nggak boleh pacaran. Masih sekolah nggak boleh pacaran gitu. Mungkin sebelum sampai ke situ, mungkin ini dulu kali ya bedanya zaman kita sama zaman sekarang ya. Sekarang anak-anak lebih dibebasin ya sih? Iya dong Kak, kita bukan boomer Kak. Kalau mungkin di perbedaannya dulu mungkin ya. Kalau di generasi kita mungkin Tuti juga ngerasain bahwa kita tidak cukup seberani itu pada masa itu ketika kita suka dan mungkin berpacaran, ada beberapa yang berpacaran tidak akan semudah itu untuk publish, baik itu ke teman-teman kelas atau orang tua, keluarga. Masih malu-malunya itu masih kenceng. Tapi kalau sekarang terkadang dinormalisasi ketika semua orang tahu, sudah ada orang tua yang juga tahu, bahkan ngedatein juga ditemani oleh orang tua. Itu perbedaan yang menurut saya cukup terasa ya di milenial dan generasi sekarang. Nah, itu sih yang kayak ada kebanggaan tersendiri ya gitu kalau punya pacar untuk di show off ke orang-orang, atau gimana sih? Mungkin karena kembali lagi di fase remaja, untuk sosial mereka cukup kuat ya untuk kebutuhan itu. Jadi eksplor sosialnya cukup pengaruh gitu. Gitu ya. Wah, ternyata ngomongin cinta berat juga nih guys. Nah, kalau gitu kan Kak, berarti secara nggak langsung nih perkembangan zaman ini sangat-sangat mempengaruhi termasuk cara anak berelasi dengan ini ya, lawan jenis ya Kak. Berarti nih Kakak kan udah pasti banyak dong nanganin, apalagi di SMP kan Kak, banyak nangani anak-anak terkait hal-hal percintaan gini kan Kak. Nah, menurut Kakak apa sih yang paling membedakan selain anak sekarang tuh lebih berani gitu untuk ngomong nih aku pacaran sama ini, aku suka sama ini. Apalagi Kak yang membedakan cara anak zaman sekarang, ini kebanyakan Gen Z ya Kak kalau berarti yang SMP ini dengan kita zaman generasi Y ini gitu. Yang paling membedakan apa sih Kak? Ya selain keterus terangan itu mungkin sekarang, kalau dulu memang yang seperti itu dibahas tadi bahwa dulu mah cowok wajib nih, cowok duluan yang nembak. Kalau sekarang cewek nembak juga nggak masalah. Sementara kalau zaman kita kayaknya itu malu banget lagi kalau cewek tabu mungkin ya, menjadi tabu. Kalau sekarang cukup berani. Apakah juga pengaruh karena melihat contoh-contoh di luar yang bertebaran, mereka punya akses yang sangat terbuka untuk variasi itu ya. Betul lagi. Jadi sudah sangat berbeda. Makanya tantangan orang tua kayaknya lebih besar ya sekarang. Besar. Nah, Kak, berarti media sosial itu punya pengaruh yang besar banget ya kepada anak terkait dengan ini. Apalagi kayak kenal si ini dari media sosial A, B, C gitu ya. Sangat ya. Kalau gitu peranan orang tua tuh harus gimana nih? Peran orang tua
Nah, pertanyaannya orang tua lebih banyak setuju apa enggak? Itu dulu sih ya. Kalau mau dibilang masuk ke peran ya. Eh, Kalau tadi dibahas, saya sempat mengatakan peran orang tua sangat dibutuhkan, sangat. Eh, Mungkin diawali setuju apa enggak dulu nih orang tua. Nah, kita bahas orang tua yang setuju dulu nih. Kalau saya pribadi ya, kembali ke keyakinan saya bahwa di usia remaja itu mereka masih belum matang secara emosi, masih labil, pengambilan keputusannya juga terkadang masih dominan, Dipengaruhi emosi. betul. Tanggung jawab, komitmen itu mereka belum sampai ke tahap itu. Sementara kalau disinggung masalah pacaran kan tidak sesederhana itu sebenarnya. Ada komitmen di Betul. dalamnya, tanggung jawab. Betul, itulah alasan kenapa saya, menurut keyakinan saya, anak remaja, khususnya SMP ya, karena saya bersinggungan dengan anak-anak SMP, belum bisa Siap. dikatakan siap untuk menjalin relasi. Kalaupun saya menjadi orang tua, sepertinya saya akan memberikan pendampingan ke anak saya bahwa belum bisa nih. Nanti Untuk ada siap. waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Betul lagi. Nah, kalau gitu anak remaja nih kebanyakan ya mungkin belum siap. Kira-kira umur berapa sih anak itu siap untuk masuk ke dalam tahap pacaran? Kalau yang dari pengalaman aku, dari aku sekolah itu memang udah diwanti-wanti kayak nggak boleh pacaran sampai lulus SMA. Kenapa Itu. itu? Sempat nggak orang tua menjelaskan kenapa Mas nggak boleh? Karena dulu ya kita belum seberani sekarang untuk bertanya Komunikasi kayak takut gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Usia SMP jelas belum bisa cukup matang sebenarnya untuk berelasi, karena kan berelasi kompleks ya permasalahannya dan dinamikanya. Tapi selain usia mungkin lebih kepada kesiapan. Tetapi saya percaya bahwa usia yang semakin bertambah usia, semakin bertambah juga kesiapan kematangan tersebut. Kalau di usia SMP belum bisa. Mungkin ketika di usia SMA akhir, di mana semakin bertambah usia, bertambah pengalaman, bertambah kedewasaan, semakin banyak teman, semakin punya pengalaman yang beragam. Mungkin di titik itu sudah bisa dikatakan sudah cukup siap ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing personal. Balik lagi ya. Betul. Usia dan kesiapan. Dua faktor ini ya Kak. Siap secara mental berarti emosinya udah harus siap ya dengan berbagai dinamika ketika kita harus berpasangan gitu ya Kak. Wah, ternyata ini nggak hanya lebih dari cinta monyet nih. Iya, cinta apa ya? Cinta apa dong? Iya ya. Nah, tapi kecenderungan saat ini ya Kak, kayak anak-anak remaja tuh banyak kan yang mulai membina relasi dengan lawan jenis ya, mulai berpacaran tuh mulai banyak gitu dan anak-anak sekarang tuh kalau misalnya kita scroll sosial media, mereka tuh berani banget untuk publish gitu kan Kak. Nah, kira-kira ada resiko nggak atau apa sih resiko terbesar saat anak-anak remaja ini mulai berada di fase nggak cinta monyet lagi gitu, tapi kayak mereka terang-terangan berpacaran gitu? Resikonya kembali lagi bahwa di usia itu kematangan emosinya belum stabil, kemampuan mengambil keputusannya juga belum terlalu matang. Wah, lagi seru coba. Seperti biasa, 1, 2, 3, it's challenge time. Oke. Challenge-nya penasaran, belum di briefing ini. Nah, kali ini challenge time kita, kalau biasa kita main games, kali ini apakah mitos atau fakta? Nah, Kak Windy akan membacakan beberapa pernyataan, nanti kita tinggal jawab kalau menurut kita itu mitos atau fakta, nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut di situ ya. Oke, silakan Kak Windy. Oke, yang pertama ya, remaja belum boleh pacaran sama sekali karena pasti merusak masa depan. Mitos atau fakta? Fakta, sama lagi jawaban kita, fakta. Nah, kenapa tuh Kak? Waduh, kalau dibilang merusak secara Semua sih enggak ya? Enggak juga ya, tetapi saya lebih ngambil poinnya apakah pacaran pada di usia remaja ya, seperti yang waktu tadi saya ulas bahwa belum siap, belum mateng, masih labil, jadi belum siap untuk
berelasi, karena konteks pacaran itu kan berelasi, berkomitmen, Betul. tidak hanya sekedar suka-suka saja. Betul, lebih dari itu Betul. tapi Jadi dampaknya mungkin tidak langsung merusak masa depan, tetapi ada meninggalkan. dampak-dampak yang terkadang tidak disadari, kayak misalnya ganggu mood, kemudian berantem dikit nggak mau belajar, Iya, betul. ke orang tua juga jadi ngelawan. Nah itu kan sebenarnya dampak-dampak Negatif ya dari betul. ini ya. Itu Karena nggak siap balik lagi, karena secara emosi Betul. kita anak-anak remaja terkadang belum siap ya tidak Kak. balas WA saja Bisa labil ya, jadi galau. keganggu, Betul, dari mood betul. keganggu, belajar jadi tidak konsentrasi. Nah itu kan sebenarnya gangguan-gangguan kecil yang bisa Dan berdampak. akan lebih overthinking gak sih? Oh. Nah, oke. Next. Sudah terjawab ya. Tadeng. Oke, semakin cepat pacaran, semakin dewasa dalam hubungan. Kok sama Mitos. terus sih kita? Karena menurut aku kedewasaan itu nggak diukur dari itu gitu. Iya, Tapi dari bagaimana kita bagaimana pengalaman-pengalaman hidup, dan pengalaman-pengalaman hidup itu didapat dari berbagai sisi gitu, bukan hanya dari berpacaran tapi dari relasi dari sesama gitu sih. Iya, Kak. Kalau Kakak gimana? menurut saya kedewasaan itu bukan ditentukan cepatnya dia berpacaran, tetapi kualitas dari berpacarannya. Kalau sudah di umur yang tepat, dia pasti akan mendapatkan kualitas pacaran yang jauh lebih baik. Jadi justru di situ ditempa kedewasaannya. Jadi bukan tentang cepat Atau lambatnya tapi ya. tepat. Semua kan indah pada waktunya ya, betul. Termasuk Haleluya. berpacaran harus Iya. ketika memang udah siap ya. Oke, next kali ini. Remaja usia 13 sampai 15 tahun sudah mulai tertarik secara romantis, tetapi belum siap untuk hubungan yang serius. Iya ya, ini kayak dari pembicaraan kita tadi ya Kak. Betul. Balik lagi ke kesiapan itu ya. Sudah merasakan ketertarikan, Iya, wajar. ya manusia Tetapi, ya, betul, apakah sudah siap untuk menjalin relasi yang lebih dalam? belum tentu. Betul. Dan mungkin memang belum, bukan belum tentu, tapi belum, karena tadi yang sudah dibahas tadi. Yang penting bukan umur, tapi kesiapan emosional dalam pacaran. Fakta. Tapi umur juga penting ya, yang tadi kita bahas ya Kak, 2 umur dan kesiapan itu lagi. Ya, idealnya Balik-balik. umur bertambah, kedewasaan juga mengikuti. Cuman kedewasaan seseorang itu kan banyak faktor mungkinnya yang mempengaruhi, lingkungan, proses pembelajaran. Jadi ya tergantung, jawabannya tuh kembali Ke ini masing-masing ya Kak. Betul. Nah, oke. Kita tepuk tangan dulu untuk challenge kali kita.